Ya, salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk manusia adalah binatang. Bagaimana dengan hukum merawat burung? Maka lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal an'amu khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishikkil anfusi inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla bil bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ya'lamun. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai macam manfaat. Dan sebagian kalian makan dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya. Ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dia menciptakan kuda, bigol, dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikan perhiasan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Allah tegaskan dalam ayat ini, salah satu manfaat hewan piaraan adalah kita memperoleh pandangan yang indah. Sekalipun hewan ini tidak ditunggangi, dia bisa menjadikan pemandangan yang menarik buat pemiliknya. Dirawat hanya untuk dipandang dan dijadikan sebagai hiasan. Fungsi semacam ini adalah pada burung piaraan. Ya, jadi ayat ini bukan hanya untuk kuda, bigol, dan keledai saja, tapi di sana ada fungsi melepaskan kebahagiaan dengan cara melihat dengan pandangan sebagai hiasan. Di samping ayat tersebut terdapat sebuah hadis secara tegas membolehkan kita memelihara burung. Ya, hadis itu dari sahabat Anas bin Malik. Beliau memiliki adik laki-laki yang masih kanak-kanak, namanya Abu Umair. Ya, dia memiliki burung kecil, parahnya merah, bernama Nughair. Anas menceritakan, karena Nabi SAW ahsanan nasa khuluqan, wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair, qala ahsibuh fatiman, wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala Nughair kana yal'abu bihi. Nabi SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Saya memiliki seorang adik laki-laki, ya, kata Anas, namanya Abu Umair. Bolehnya memelihara burung dalam sangkar atau semacamnya. Kemudian juga Asy-Syarwani, ulama mazhab Syafi'i, mengatakan Al-Qaffal ditanya tentang hukum memelihara burung dalam sangkar untuk didengarkan suaranya atau semacamnya. Beliau menjawab, itu dibolehkan selama pemiliknya memperhatikan kebutuhan burung itu, karena hukumnya sama dengan binatang ternak yang diikat. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya, ketika memelihara burung. Yang pertama adalah dilarang untuk melakukan pemborosan. Islam melarang manusia melakukan pemborosan dalam urusan apapun, termasuk pemborosan dalam hobi, gitu ya. Makanya kalau kita lihat ini para pecinta burung, ya, berapa ratus juta pun dia beli dengan maksud adalah memenuhi hobinya. Ini yang nggak boleh. Maksudnya itu harus dijaga, jangan sampai dia boros. Ya, kemudian yang kedua, jangan habiskan waktu untuk burung. Jadi pagi-pagi burung, siang burung, sore burung, malam tuh lihat lagi burung. Gitu. Ya, seolah-olah manusia menjadi pelayan bagi burung itu, sampai melalaikan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, bahkan sampai meninggalkan ibadah atau melalaikan ibadah. Ini naudzubillah. Dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memiliki kuda piaraan yang sangat beliau cintai. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini. Dia berfirman, "Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh 'arida 'alayhi bil 'ashiyyi as-safinat al-jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq."
Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Ya, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Ingatlah, saat dia dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, yaitu kuda, sehingga aku lalai mengingat Rabbku sampai kuda itu hilang dari pandanganku. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Karena kuda itu telah melahirkan Nabi Sulaiman, beliau pun menyembelihnya. Ini adalah pelajaran bahwa jangan sampai ya hobi kita itu melalaikan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman